Sementara itu, pelayan wanita tiba-tiba masuk ke kontrakan Herman dan melihat-lihat. Lalu muncullah cahaya aneh dari lubang tembok. Pas dilihat, tiba-tiba Wrong. di awal film kita diperlihatkan dengan sosok seniman yang kurang laku karyanya. Dia bernama Herman. Di keesokan harinya, dia pergi ke galeri De Vira Klein untuk mempresentasikan karyanya yang unik, yakni sebuah bumi yang keluar asap. Tapi sayangnya ditolak oleh sang pegawai. Di keesokan paginya, di saat Herman terbangun, ia terkejut karena tiba-tiba di kamarnya adanya sosok laki-laki yang habis mandi. Loh, ternyata ibunya Herman ini menyewakan kamarnya Herman akibat katanya si ibu udah kehabisan uang. Jadi diketahui bapaknya Herman ini antara udah nggak ada atau memang pergi entah kemana. Di gudang tempat Herman membuat karya, dia menemukan secari kertas yang bertuliskan nomor handphone yang menuju ke Uncle Felix, pamannya Herman. Jadi katanya dia ini adalah ART sukses yang banyak duitnya. Sehingga Herman meminta sarannya atas nasibnya yang sekarang. Uncle Felix pun menawarkan sebuah kontrakan miliknya yang ia sewakan seharga $800, yang katanya kalau ente berada di kontrakan itu pasti semuanya teratasi. Lah, ilok meren. Berhubung Herman ini bokek, jadi mikir-mikir dulu. Di keesokan harinya, Herman pun mempertunjukkan karyanya di acara pameran. Namun sayangnya karyanya tidak seviral dan se-FYP karyanya Jul, yakni sama-sama seniman juga. Tapi nih di sini Herman tak tinggal diam, dia mengeluarkan karya andalannya, yakni entahlah saya juga nggak tahu gitu ya namanya apa, jalma hiber meren. Tapi angger aja karyanya tidak menarik perhatian pengunjung. Bahkan ada Devora juga di situ yang sama-sama hanya tertarik pada karya Jul. Namun tiba-tiba Herman pun terjatuh dan ternyata darah yang nyiprat itu adalah darah yang berasal dari kantong karyanya si Herman. Nah, di sini Herman meminta kesempatan pada Devora agar karyanya bisa ia perlihatkan dulu padanya. Pada awalnya Devora nggak mau, cuman melihat kekusutan wajah Herman jadi dia pun memberikan kesempatan. Maka dari itulah Herman pun langsung menelpon Uncle Felix untuk jadi menyewa kontrakannya. Dan saya juga nggak tahu uangnya dapat dari mana si Herman ini. Yang tahu bisa komen ya. Mungkin kalian kira kontrakannya yang dimaksud adalah ini ya, tapi kalian salah. Ternyata ini adalah kontrakannya. Pada malam harinya, Herman membeli beberapa stok makanan dan langsung membuat karyanya pada saat itu juga. Tak menyerah sampai situ, Herman pun lanjut membuat karyanya. Tapi pandangannya ini teralihkan kepada foto yang miring baik. Jadinya ia pun menaruhnya di lemari dari si meren. Dan di saat si Herman ini stres, bahkan ia hampir memotong jarinya, tiba-tiba keluar secari kertas dari lubang bekas foto tadi. Wih, ajaib nih temboknya. Jadi kurang lebih di kertas itu menawarkan bantuan kepada si Herman. Pas ngecek ke dalam lemari, itu kan tembusannya lemari gitu ya. Itu nggak ada siapa-siapa. Ajaib gitu kan temboknya. Jadi Herman ini disuruh buat ngelus-ngelus lubangnya. Terus tiba-tiba keluar sebuah butiran aneh gitu kan ya, bentuk bulat gitu, bola, entah telur gitu. Yang Herman langsung taruh di karyanya, yang membuat karyanya itu seimbang. Di keesokan harinya Herman menelpon Devora untuk menagih janjinya yang katanya karya Herman dapat dipamerkan. Namun Devora berkata dia tidak menerima seniman baru. Loh, yakin parah banget nih si Devora. Herman udah stres kusut kurus malah di PHP-in sama si Devora ini. Di sini Herman pun memberikan karyanya pada penjual lukisan, katanya siapa tahu laku. Benar saja karyanya itu langsung banyak ditawar banyak orang. Loh, kok bisa? Herman pun terheran-heran kok bisa laku padahal sebelumnya disuruh ngeliat aja pada nggak mau gitu kan. Terus tiba-tiba Devora datang yang langsung tawar harga tinggi untuk karyanya si Herman. Bahkan ia berubah pikiran dan langsung mengajak Herman untuk menampilkan karyanya di acara pameran. Well, how did it go? Jelaslah itu membuat Herman kegirangan. Di kontrakan Herman tiba-tiba terkejut mendengar suara wanita keluar dari lubang itu. Waduh, sebenarnya lubang apa itu ya? Apakah itu sarang jin atau tembok yang punya bool? Entahlah. Dan di sini si lubang meminta dicium sebagai bayarannya. Maka itulah Herman pun mencium lubang tersebut. Singkat cerita, pada esok malamnya Herman pun langsung datang ke pesta pameran Devora. Ia pun disambut baik oleh Devora. Herman hates permission.
Pas karya Herman ditunjukin, entah kenapa para pengunjung itu seperti merangsang melihatnya. Sementara itu, pelayan wanita tiba-tiba masuk ke kontrakan Herman dan melihat-lihat. Lalu muncullah cahaya aneh dari lubang tembok. Pas dilihat, tiba-tiba di sisi lain, tiba-tiba yang awalnya pesta pameran langsung berubah menjadi pesta seks. Idih, mereka pada kenapa ya? Dan di sini Herman diberikan kesempatan untuk membuat banyak karya dalam waktu dekat. Dan jika itu tidak berhasil, maka kesepakatan Herman dan Devora akan dibatalkan. Mendengar hal itu, Herman pun menyanggupinya. Nah, sesampainya di rumah Herman bingung nih. Ya, orang Herman ini membuat karya yang notabene bantuan dari selobang tembok. Jadi bola kecil itu seperti penglaris lah istilahnya kalau di kita mah. Pada esok malamnya Herman meminta si lobang untuk mengeluarkan bolanya lagi. Namun saat ini yang keluar malah kusut. Herman pun kecewa akan hal itu. Namun si lobang memberikan saran agar bola yang keluar itu mulus dan bagus lagi, yakni dengan cara Herman harus melakukan uhui cukurukuk dengan si lobang tembok. Waduh, gelo. Awalnya Herman ini menolak dah karena masa sih ia harus kayak gituan sama tembok. Cuma demi karirnya terlaksana, maka ia tak ada pilihan lain. Akhirnya Herman pun uhui cukurukuk dengan lubang tembok dan tanpa ia sadari, Jul sudah ada di situ terus memantau Herman. Dan benar saja, bola yang keluar pun bagus. Di keesokan harinya, Herman pun diperlihatkan isi gudang Devora yang ternyata itu semua adalah karya Devora yang tidak laku, bahkan karyanya pun dihujat. Jadi ternyata Devora ini bukan seorang seniman, melainkan hanya seorang penyalur karya seniman kepada para kolektor. Herman yang awalnya juga ngomong karya itu jelek pun langsung meminta maaf pada Devora, dan kelanjutannya pasti kalian udah tahu sendiri ya apa yang mereka lakukan selanjutnya. Di rumah rupanya lubangnya udah nambah di tembok kamar mandi. Jadi si lubang tembok itu bisa berkembang biak dong. Waduh. Pas Herman lagi keluar nih, tiba-tiba Devora datang ke kontrakannya dan dapat telepon Thea. Pas masuk udah banyak lilin aja di situ. Terus nah jadi si lubang ini cemburu dengan Herman. Karena ia mengetahui Herman udah deket sama Devora. Bahkan si lobang ngaku-ngaku pacarnya Herman nih. Buset, antara entitas tembok dan manusia sama-sama menyukai Herman. Di sini Devora tidak terlalu menanggapi hal itu. Dan di saat ia mau pergi, lilin tiba-tiba padam. Dan disusul dengan Devora yang seketika lemas lalu pingsan. Untungnya Herman datang yang langsung membawa Devora pulang. Devora pun agak kecewa gitu loh. Bahwa ternyata Herman itu udah punya pasangan. Herman pun stres lagi antara milih lubang tembok atau Devora nih. Tapi Herman yang waras pun jelaslah milih Devora. Herman pun balik lagi ke rumah Devora untuk meminta maaf dan menjelaskan bahwa suara perempuan itu berasal dari dalam tembok kontrakannya dan itu bukan sosok manusia, entah entitas apa katanya. Mendengar hal itu pun Devora pun memaafkan Herman dan siap hidup bersama dengan Herman. Di kontrakan ternyata udah ada Jul yang lagi maksa si lobang buat keluarin bolanya. Lalu tiba-tiba muncul Herman yang bawa semen untuk menutup lobang itu. Mereka pun terlibat perkelahian nih. Namun naas bagi Jul karena ia harus meot akibat ususnya diseruput oleh si lobang tembok bagaikan ia nyeruput mie Indomie. Di sini Herman pun langsung menambah lubang-lubang baru yang baru muncul menggunakan semen. Tapi pas mau lubang utama yang mau ditambal itulah tiba-tiba That was your dream. ternyata itu Devora yang menggergaji temboknya, pengen dibongkar meren ceritanya mah. Di sini Herman pun mencegahnya karena ini kan rumah kontrakan, bisa-bisa ia dikenai sanksi nanti disuruh bayar lagi atau buat perbaikan ndak rusak temboknya. Tapi Devora yang kekeh pun jarinya tak sengaja terkena mesin pemotong itu yang membuat jarinya terpotong. Beberapa waktu kemudian kontrakan itu sudah kosong dan adanya seorang misterius yang memajang bingkai kosong di lubang tembok itu dan film pun tamat. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana? Seru bukan? Oh ya pasti dong seru. Nah, jadi di sini tuh saya belum tahu teman-temannya makhluk apa yang ada di dalam tembok tersebut gitu loh. Dan di dalam ruangan itu gitu loh ya posisinya. Itu tuh entah bekas apa gitu kan ya. Dan sebenarnya ada scene teman-temannya di awal film itu sebelum saya tampilkan itu gitu ya. Awal film itu bukan itu teman-temannya, tapi ada orang gitu lagi tiduran terus keluar sesuatu dari dalam perutnya ya. Kalian bisa langsung aja nonton sendiri gitu kan ya filmnya. Soalnya saya mau bahas yang alur yang awal itu saya kurang ngerti gitu ya. Saya bingung gitu loh.
ini aja saya udah agak bingung gitu. Ya karena kalian tahu sendiri ya, kalau mau ngebahas film itu kan harus ditonton dulu teman-temannya terus dipahami seperti itu. Ya, jadi makanya takut saya ada yang salah atau gimana, kalian bisa langsung saja nonton langsung filmnya. Judul filmnya adalah Deep Dark tahun 2015. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton video ini sampai selesai, alur cerita film ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.